Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ini hari pembelajarannya Bapak buat dalam bentuk video saja, karena menyangkut dengan kondisi kita sekarang yang kurang baik. Sebelumnya kita masuk dalam materi kita, absen dulu ya. Nanti absennya melalui WA saja adik-adik. Oke, baik. Sekarang kita awali pembelajaran ini dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama pengertian teks berita, yang kedua ciri-ciri teks berita, yang ketiga struktur teks berita, yang keempat unsur-unsur kebahasan teks berita. Di sini Bapak akan jelaskan duluan pengertian teks berita. Pengertian teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau informasi yang mengenai sesuatu yang telah dibicarakan. Teks berita biasanya disiarkan melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Yang berikut ciri-ciri teks berita. Yang pertama, menarik. Yang kedua, aktual atau betul-betul terjadi. Yang ketiga, dapat dipercaya atau faktual. Yang keempat, diterima oleh masyarakat. Yang kelima, jelas. Yang keenam, kalimat sederhana. Yang ketujuh, segera disampaikan. Yang berikut struktur teks berita. Struktur teks berita ada 3 bagian, yaitu yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita merupakan awal atau pembukaan tentang hal yang akan diberitakan. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa merupakan bagian inti dan berita. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita merupakan bagian teks berita yang berisi mengenai asal didapatnya informasi yang diberikan. Sumber berita biasanya terletak di akhir teks berita. Yang berikut unsur-unsur kebahasan teks berita. Yang pertama, what atau apa peristiwa yang diinformasikan. Yang kedua, where atau di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, when atau kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang berikut, who atau siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang berikut, we atau mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang berikut, how atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Contoh teks berita, adik-adik bisa lihat contohnya di samping ini. Inilah materi kita hari ini. Semoga adik-adik bisa pelajari materi yang sudah Bapak sampaikan. Jika ada yang belum mengerti, silakan tanya. Sebelum Bapak tutup materi ini, Bapak ingin memberikan tugas. Tugasnya kalian membuat resume dari materi yang sudah Bapak sampaikan melalui video ini. Dan adik-adik tentukan unsur-unsur kebahasan yang ada dalam contoh tersebut. Dan kirimnya melalui WA, batas kumpulnya minggu depan ya. Mungkin hanya itu saja yang Bapak sampaikan. Sampai jumpa minggu depan ya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.